dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Katakan Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Sorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gunung pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Welcome back di dalam ibadah mahasiswa Campus Connection. Saya percaya 11 bulan yang kita lalui di tahun 2023 ini penuh dengan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Minggu ini merupakan minggu terakhir di bulan November yang artinya 1 bulan lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2023 ini. Mari teman-teman kita akhiri tahun ini dengan senantiasa bergantung kepada Tuhan. Hari ini kita kembali bersama-sama mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ada Tuhan yang menjaga kehidupan kami. Kalau kami bisa hidup sampai dengan saat ini, semua hanya karena kasih, karunia, dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mempelajari firman Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, apakah di sini kamu ada yang suka dengan warna biru? Atau adakah yang suka dengan warna merah? Ada yang mungkin suka dengan warna hitam atau warna kuning? Siapa di sini yang suka makan makanan yang pedas? Atau ada yang gak bisa makan pedas sama sekali? Setiap kita punya keinginan, kita punya kesukaan, kita punya kondisi yang berbeda-beda. Kenapa? Karena kita semua adalah pribadi yang berbeda satu sama lain. Sebagai sosok pribadi, kita juga punya pemikiran, kita juga punya kehendak, dan tentunya kita juga punya perasaan. Nah, sama halnya dengan Roh Kudus. Siapa Roh Kudus tersebut? Saya menggunakan kata siapa dan bukan apa, karena seperti yang barusan saya katakan, dia adalah sosok pribadi yang memiliki kehendak, yang memiliki pikiran, dan juga memiliki perasaan. Dia adalah Allah sendiri dengan segala kehebatannya. Pribadi yang setara dengan Bapa dan juga dengan anak yaitu Yesus. Karena Roh Kudus bersifat sebagai pribadi, maka kita pun bisa berhubungan dengannya secara pribadi. Mari sama-sama kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai yang kelima. Ayat yang keempat. Pada satu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya. Telah kamu dengar dari aku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Kondisinya saat itu murid-murid sedang on fire. Tapi kenapa malah dilarang sama Yesus? Kejadiannya kan Yesus mati di salib, murid-muridnya kemudian down, dan kemudian pada hari yang ketiga Yesus bangkit, mereka jadi bersemangat dan kemudian mereka siap untuk pergi bersaksi dan menyaksikan kebangkitan Kristus tersebut. Tetapi ya itu tadi teman-teman, Yesus malah melarang murid-muridnya pergi dari Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan janji Bapa, yaitu kedatangan Roh Kudus. Para murid sudah siap untuk pergi dan menyebarkan Injil. Tetapi apa kata Yesus? Mereka disuruh nunggu. Ya, nunggu. Nungguin apa sih? Apa yang ditunggu? Roh Kudus. Sebegitu pentingnya yang namanya Roh Kudus sampai Yesus nyuruh murid-muridnya untuk nungguin. Kamu jangan pergi dari Yerusalem. Kamu tunggu janji Bapa. Roh Kudus adalah seorang penolong yang dijanjikan oleh Yesus ketika dia akan naik ke surga. Penolong dengan kuasa yang sama seperti dia yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Sebegitu pentingnya peranan Roh Kudus sampai-sampai Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi dari Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu ketika Bapa memberikan Roh Kudus untuk menyertai setiap mereka. Yesus sendiri menyatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Apa yang ditunggu oleh murid-murid? Kuasa. Ya, kuasa dari Roh Kudus yang memampukan mereka. Tanpa kuasa, mereka orang yang biasa-biasa saja. Dengan kuasa dari Roh Kudus, mereka menjadi luar biasa dan mampu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita ini? Setidaknya teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita pegang. Karena yang pertama, Roh Kudus yang akan mengajar kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26 menuliskan seperti ini. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berapa banyak dari kita yang pernah mengalami ketika kita membaca firman Tuhan dan tiba-tiba firman tersebut terasa seperti berkata sesuatu kepada kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, seperti dibukakan satu pengertian yang baru dari firman tersebut. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah Roh Kudus mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita. Satu kali, beberapa waktu yang lampau, di saat itu saya sedang bergumul dengan masa depan. Saya sedang bergumul harus kemana dan mengambil keputusan apa untuk jangka panjang nantinya. Berhubung saya ini orang yang cukup terstruktur dan menyukai rencana yang cukup matang, pikiran saya sudah jauh ke depan. Memikirkan apa ya langkah yang harus diambil, apa yang harus saya lakukan ya, apa yang harus saya ambil. Di saat itu, kira-kira pada masa-masa pergumulan itu, pada waktu saat teduh, satu kali saya mendapatkan ayat yang berbunyi, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Satu ayat yang sudah sangat sering didengar, bahkan juga dinyanyikan zaman pada saat saya masih di sekolah minggu dulu. Ketika membaca dan merenungkan ayat ini, tiba-tiba terlintas di pemikiran saya imajinasi tentang pelita, yaitu lampu petromak. Lampu petromak adalah lampu yang dibawa, ditenteng di tangan, dan menerangi jalan di sekitar kita. Tetapi yang namanya lampu petromak, jangkauannya terbatas. Bukan seperti senter atau seperti lampu sorot yang menerangi jauh ke depan. Di sini Roh Kudus mengingatkan kepada saya, mengajarkan kepada saya kalau firman Tuhan itu pelita. Berjalan sama Tuhan itu kayak bawa lampu petromak itu. Selangkah demi selangkah mengikuti pencahayaan dari Tuhan. Maunya kemana, arahnya kemana, jalannya, beloknya kemana. Itu akan kelihatan selangkah demi selangkah sehingga kita berlatih untuk berjalan bergantung sama Tuhan. Roh Kudus mengajarkan tentang apa yang menjadi kebiasaan saya untuk merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Memikirkan semua dengan sangat amat matang dan dengan kompleks. Semua itu dirubah menjadi berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Selangkah demi selangkah. Roh Kudus yang membuat firman tersebut begitu relevan dengan kehidupan saya. Roh Kudus yang membuat firman-firman yang ada itu akan menjadi relevan dengan kehidupan kita.
Dia yang mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dia menyingkapkan kepada kita arti dan maksud dari firman tersebut. Selain untuk mengajar, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga berfungsi untuk menuntun kita. Yuk kita sama-sama lihat di dalam ayatnya Yesaya 11 pasal yang kedua. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Roh Kudus berfungsi untuk menuntun kita. Roh Kudus berfungsi untuk memberikan kita hikmat dan juga pengertian. Kita bisa melihat dari kisah perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Kisahnya dimulai di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Teman-teman, saya sarankan nanti teman-teman bisa baca lengkap detailnya di rumah. Paulus memulai perjalanannya dari Yerusalem. Kemudian dia menginjil ke Antioquia di provinsi Syria. Dari situ kemudian Paulus menginjil ke daerah selatan di provinsi Galatia. Tepatnya di kota Derbe, Listra dan juga Ikonium. Di situ Roh Kudus kemudian melarang Paulus untuk pergi ke kota Efesus di provinsi Asia. Dan juga Paulus dilarang juga untuk pergi ke provinsi Bitinia yang ada di utara. Akhirnya dari situ Paulus pergi ke kota Troas. Di sana Roh Kudus memberi penglihatan kepada Paulus bahwa ada seorang Makedonia yang berkata, menyeberanglah ke sini. Maka singkat cerita Paulus menyeberang ke daerah provinsi Makedonia. Berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Di Makedonia, 2 kota di antaranya Paulus menginjil di kota Filipi dan di kota Tesalonika. Yang mana kita tahu pada akhirnya ada orang-orang percaya dan gereja yang dibangun di sana. Itu buah dari ketaatan Paulus mengikuti tuntunan Roh Kudus. Wah, itu rohani banget Kak, jauh-jauh itu zaman Paulus. Dia rasul yang sangat amat luar biasa. Teman-teman, ada satu kisah sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita dan selalu menuntun kita. Beberapa tahun yang lalu, ada satu testimoni dari seorang anggota cell group di pelayanan mahasiswa ini. Kisahnya terjadi ketika pada saat itu dia masih SMA. Satu hari ketika dia mau berangkat sekolah, ternyata orang yang biasanya mengantar dia ke sekolah sedang berhalangan. Mau gak mau hari itu dia harus berangkat ke sekolah naik angkot. Dia paling gak suka naik angkot. Kenapa? Karena naik angkot itu sering kali ngetem. Pokoknya benci banget lah kalau angkot itu udah ngetem. Hari itu ya apa boleh buat. Karena yang harusnya mengantar berhalangan, ya dia harus naik angkot. Jalan-jalan, kemudian jalan-jalan sampai dia ketemu angkotnya. Ada satu angkot yang sudah hampir penuh. Sisa satu tempat duduk lagi di ujung dekat pintu. Biasanya tempat duduk terakhir tuh di ujung dekat pintu. Wah asik nih pikirnya kan, nggak ngetem bisa langsung jalan. Tetapi ada suara dan perasaan di hatinya yang bilang jangan naik, jangan naik. Ya tapi telat nih nanti kalau nggak naik angkot yang ini. Angkot yang lain pakai ngetem dulu. Pokoknya ada suaranya dan dia merasa nggak sejahtera di situ, jangan naik gitu. Di tengah-tengah kebingungannya itu sopir angkotnya udah manggil-manggil. Neng, rek naik tuh. Gitu. Mau naik enggak? Akhirnya dia memutuskan, enggak deh bang, enggak deh. Lalu dia menunggu angkot yang ada di belakangnya, masih baru terisi sedikit dan ya angkot yang ngetem. Seperti yang bisa diperkirakan angkotnya ngetem. Ya sudahlah, pasrah aja. Telat sekolah sedikit, ya sudahlah. Setelah sebentar ngetem, angkot ini pun kemudian berangkat. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada macet parah yang lebih dari biasanya. Kemudian berjalan, angkot tersebut berjalan, ternyata ada kecelakaan. Ya, angkot yang seharusnya dia naikin sebelumnya, itu yang kecelakaan. Angkot yang sisa satu kursi di ujung pintu itu, angkot itu yang kecelakaan. Angkot tersebut terguling dengan posisi pintunya ada di bawah. Teman-teman bayangkan apa jadinya kalau dia naik angkot itu tadi dan dia duduk di dekat pintu. Di akhir testimoninya dia mengatakan sebuah statement, kira-kira statementnya seperti ini. Sekarang saya tahu kalau Roh Kudus itu gak cuman ada di gereja aja, tetapi dia selalu menuntun kita. Bahkan dalam hal naik angkot sekalipun. Wow, tuntunan Roh Kudus itu nyata buat kita teman-teman. Roh Kudus itu bukan hanya mitos. Roh Kudus itu bukan hanya kisah dan cerita dari Paulus, hanya kisah dan cerita dari para rasul, para murid yang ada di Alkitab. Tetapi Roh Kudus itu nyata bagi kita di dalam setiap hari kehidupan kita. Yang ketiga teman-teman,
Roh Kudus memperlengkapi kita untuk bersaksi. Kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau tadi kita lihat kehidupan dari Paulus, sekarang kita belajar dari kehidupan Rasul Petrus. Salah satu dari 12 murid Yesus. Ada perbedaan yang begitu kontras ketika Petrus sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus dan Petrus setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Petrus yang pada awalnya hanyalah seorang nelayan. Petrus yang pada awalnya hanyalah seorang yang tidak terpelajar. Dia yang hanya tahu menjala ikan. Singkat cerita dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Dia taat dan dia menjadi murid Yesus. Semasa menjadi murid Yesus kita tahu Petrus ini sebagai orang yang gede ngomongnya. Tetapi dia juga orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Dia bilang dia cinta Yesus, dia bakal ikut, dia bakal setia. Dia bakal ikut mati bersama-sama. Tetapi kita tahu dia juga orang yang menyangkal Yesus 3 kali. Yesus dibawa dan mau diadili, dia ikut menyangkal Yesus. Pas ditanya di pintu masuk di pinggir jalan. Setelah menerima Roh Kudus, dia berani untuk menginjil. Ketika Roh Kudus dicurahkan dan murid-murid pada saat itu berbahasa lidah. Dituliskan di Alkitab orang-orang mengira mereka mabuk anggur. Tetapi pada saat itu ada Petrus yang pertama kali berdiri di sana dan kemudian dia berkhotbah. Tercatat di saat itu 3.000 orang bertobat. Satu perbedaan yang luar biasa dari sebelum Petrus menerima Roh Kudus dan ketika Roh Kudus sudah memenuhi kehidupannya. Nggak berhenti sampai di situ. Petrus banyak berkhotbah di mana-mana dan dia menjadi salah satu bapa gereja dari jemaat mula-mula. Satu kali dia menyembuhkan orang lumpuh dan seisi kota menjadi heboh. Kemudian karena kehebohan tersebut dia ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Mau diadililah di sana. Di sana Petrus dengan berani menyatakan bahwa Yesus Kristus yang berkuasa. Kita lihat kisahnya ya teman-teman. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Dituliskan seperti ini. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu melakukan hal itu? Ayat yang ke-8. Lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus menjawab mereka. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena satu perbuatan baik kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa mana orang itu disembuhkan. Ayat yang ke-10 teman-teman, ini satu statement dari Petrus. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dalam keadaan sehat sekarang di depan kamu. Tadinya apa? Di pinggir jalan ketemu orang, kamu murid Kristus ya? Kamu pengikutnya ya? Apa yang dilakukan? Menyangkal 3 kali. Sekarang di mahkamah agama, di hadapan orang-orang banyak. Dia lagi mau diadili. Tetapi dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8, lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian apa yang dilakukan? Dia dengan berani bersaksi tentang Yesus. Singkat cerita teman-teman, ada lagi 5.000 orang yang bertobat. Perubahan yang begitu kontras antara Petrus sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus dengan Petrus setelah dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan dan memperlengkapi kita untuk berjalan keluar menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Setiap orang yang percaya, kita sudah memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sendiri adalah meterai keselamatan kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, otomatis ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Yang jadi masalah teman-teman, Roh Kudus yang adalah pribadi dan kita cuekin dia. Kita gak bangun relasi sama dia. Kalau kayak gitu caranya, gimana kita mau dituntun? Kita perlu membangun relasi untuk kita mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Pertanyaannya untuk kita hari ini, sudahkah kita menyapa Roh Kudus hari ini?
Apakah kita membangun hubungan kita dengan Roh Kudus atau justru kita cuek dengan pribadi Roh Kudus? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, ada kuasa. Dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa. Memiliki hubungan erat dengan Roh Kudus, ada kuasa. Bicara tentang kuasa, bicara tentang obedience, bicara tentang ketaatan. Kalau kuasa itu ada, tetapi tidak dipakai, kita kehilangan banyak hal. Sama seumpama dengan kulkas yang gak dicolok ke listrik, ya gak akan berfungsi. TV yang terbaru dengan segala fiturnya yang paling canggih, dengan ukuran yang sangat amat besar, tapi gak dicolok listrik. Ya dia cuma jadi kotak tipis dengan layar yang berwarna hitam. Kita akan kehilangan banyak hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Hanya karena kita takut dan tidak mau bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus. Hari ini, apapun yang ada di season kehidupan kita, jangan takut karena ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kalau kamu sedang memasuki semester yang baru, kamu sedang memasuki perkuliahanmu di dalam fase yang baru, entah kamu baru masuk kuliah, entah kamu baru mulai mengerjakan skripsi, mengerjakan tugas akhir, jangan takut karena ada Roh Kudus yang akan mengajar kita. Lakukan bagian kita dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Ingatlah teman-teman, Roh Kudus bisa berbicara untuk segala hal, untuk kuliahmu, untuk pertemananmu, untuk keputusan yang harus diambil. Bahkan sesimpel seperti naik angkot pun, Roh Kudus bisa berbicara dan memberikan hikmat untuk kita. Katakan ini bersama-sama dengan saya, hidup dengan Roh Kudus ada kuasa. 1, 2, 3. Hidup dengan Roh Kudus ada kuasa. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Hari ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa. Kami minta ampun kalau kami masih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami minta ampun kalau di dalam kehidupan kami masih berusaha dengan pemikiran-pemikiran kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami berdoa, kami minta Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kami, memenuhi diri kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar kami bisa belajar untuk mendengarkan tuntunan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami kepekaan Tuhan, berikan kepada kami ketaatan, dan berikan kepada kami keyakinan untuk kami bisa melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kami bisa melangkah dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati keluarga-Mu. Ada relasi yang dipulihkan di tengah keluarga-Mu. Dan juga ada hikmat Tuhan yang senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan-Mu, di dalam perkuliahan-Mu yang memampukan Engkau untuk mengambil segala keputusan demi keputusan yang ada. Tuhan yang memberikan kesehatan yang sempurna di dalam kehidupan-Mu. Dijauhkan Engkau dari segala sakit penyakit yang ada. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun memerlukan konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang tertera di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman semuanya. Tetap semangat menjalani kehidupan, sampai jumpa di lain kesempatan dan Tuhan Yesus memberkati.